nyari tersangka tuh gampang, otoritas tertinggi, pangkat tertinggi. Ternyata Linda yang di TV itu adalah tidak ada kejahatan yang sempurna. Thinking, speaking, feeling, acting, hip hop, the truth. Pusing gak sih Pap lihat berita yang sekarang nih beredar gitu? Maksudnya kasus ini nih yang tadinya menurut aku sih ya wajib ya kita cari pelakunya, tapi makin kesini kok makin kesono gitu. Aku ngeliat berita jadi ini yang bener yang mana sih sebenarnya? Ini ngeklaim bener, yang ini ngeklaim bener, tapi ya sebelah sana menjatuhkan, yang sebelah sana merasa salah, merasa dirugikan gitu loh. Kamu sendiri gimana tuh Pak ngeliatnya Pak? benar juga sih ya. Kadang gimana ya? Aku tuh cuman berpikir kalau sampai terjadi pihak berwajib itu ternyata nangkep orang yang salah ya, terutama di kasusnya si Vina Cirebon ini ya. Ditambah lagi kemarin kan BAP dari tersangka udah keluar kan, ternyata dari 8 tersangka 8 apa 6 sih yang ditanya? 6 deh kayaknya. 6 ya, 6 tersangka itu yang udah ada, yang lagi ditahan itu ditanya, yang tidak mengakui bahwa Peggy Setiawan itu salah satu pelaku tuh cuman 5 orang nggak mengakui ya, satu orang mengakui. Kan 5-1 kan. Nah itu dia. Nah kan pecah nggak sih pala begitu? Wah kalau kayak gini sama nggak sih kasusnya kurang lebih kayak si Sambo ya? Ya tapi Sambo kelar. Sambo selesai sih, ketangkep gitu, ternyata dia dalangnya ya kan. Ini kayak semua pihak tuh saling menjatuhkan, saling membongkar keruh keadaan gitu lah Pak. Bener sih. Jadi bingung sendiri kan kita sebagai dan ditambah netizen. lagi ya, dari 3 DPO 2 dihapus kan. Nah tiba-tiba kan dadakan dihapus, emang dadakan. bisa ya kalau kita sudah menyatakan ada DPO terus dicabut gitu, bisa nggak sih gitu cara logika? Kayaknya nggak bisa deh. Masalahnya terakhir di persidangan di tahun 2017 itu Kan hasilnya kan hasilnya ternyata 3 orang kan ditetapkan kan DPO gitu. Sekarang tiba-tiba dicabut dengan alasan asal sebut. Nah itu emang Plot twist banget sebesar itu ya pengaruh orang yang mempunyai jabatan tinggi gitu. Iya ya. Berarti ngeri banget gitu. Ngomong jabatan tinggi juga sih, dari pihak bekas bupati ya, ex wakil bupati mengakui kalau anaknya bukan pelaku. Bagian dari DPO gitu. Dia juga sudah bawa anak-anaknya dia, minta perlindungan hukum dengan Hotman ya kan ya. Semuanya dibawa anak-anaknya, ternyata bukan gitu. Nah kalau emang dia anak pejabat apa? Nah itu dia, emang Polisi. ada yang lebih tinggi dari jabatan bupati saat itu gitu. Makanya agak plot twist juga gitu. Kasus ini sebenarnya kan aku udah bilang ini udah masuk gray area Mam, karena udah bertahun-tahun nggak akan selesai. Barang bukti sudah pudar istilah katanya. Cuman mengandalkan berkas-berkas 8 tahun yang lalu bisa apa? Iya benar sih. Kecuali dari kombes besar dari Metro Jaya turun tangan ya, kita beda urusan ya kalau kayak gitu ya. Kalau itu kan udah urusan polisi, karena sebenarnya ini urusan polisi. Kalau udah markas besar, Mabes Polri yang turun tangan gitu. Harusnya sih kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nih harus nge-push Polrinya, bukan presiden yang di-push. Tapi presiden biar ada otoritas tinggi, Mam. Nah, dari presiden kalau udah mengeluarkan mandat, usut tuntas. Berarti udah masalah besar kalau sampai kedengar presiden gitu. Jadi tekin terus sama bagus lah. Semoga aja ada benar-benar keadilan bisa ditegakkan ya. Terus nih, yang aku tahu ya, sebenarnya kalau nyari tersangka itu aku juga pernah dengar podcast dari salah satu dokter forensik ya, dokter forensik di podcastnya Deddy Corbuzier. Dia bilang salah satu nyari tersangka tuh gampang, orang terdekat, orang terakhir kali bersama si korban. Nah itu kan, dan orang yang pertama melaporkan. Itu ada tiga faktor kalau mau tahu ya siapa itu. Nah itu kan tahun 2016 mudah dong harusnya buat polisi tahu hal itu. Karena itu aja kan. Masa segitunya nggak ketemu gitu loh benang merahnya gitu. Berarti tapi kan aku juga aku disclaimer di sini nggak menyudutkan
menyudutkan pihak berwajib ya, bukan. Cuman aja tuh kayak bertanya aja. Cuman pasti semua netizen punya pertanyaan hal yang sama. Kok bisa gitu ya kan? Kok bisa? Bukan karena kelalaian dari pihak berwenang, bukan, hanya mungkin kelalaiannya bukan kelalaian, lebih kayak kurangnya bukti ya. Iya kali. Kita juga nggak tahu ya bukti saat itu apakah CCTV Ada. Gitu kan. Tapi juga sebenarnya jejak digital tuh mudah kan. Jejak digital dari Facebook akun-akun para tersangka, para pelaku kan bisa dilihat tuh. Salah satunya yang belum lama kita lihat Linda ya. Iya. Ternyata Linda yang di TV itu adalah plot twist ya. Iya, itu Linda yang beda di sosial Linda. media itu beda Linda, coy. Yang kesurupan sama yang temen dia ya. Yang temennya dia di tahun 2016 tuh beda ya. Ini beda Linda ya teman-teman. Ternyata aku juga baru tahu. Plot twist banget sih. Dan ini aneh banget sih. Yang namanya Egy banyak, yang namanya Linda banyak, yang nama Peggy Setiawan banyak. Jadi kayak emang orang Sunda namain anak itu tuh doang nggak sih gitu? Iya, karena Orang Sunda, Jawa ya itu ya masuknya. Cirebon. 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 Kok bisa dalam kasus ini aja ada beberapa orang Linda, beberapa orang Peggy, beberapa orang Egy gitu. Aku sendiri jadi bingung kok. Jadi blunder sih gitu Iya. kan. Tapi aku yakin cepat atau lambat kasus ini bakal terus berkembang dan insya Allah pasti ketangkep. Aku nggak meragukan kekuatan dari para polri kita kok kuat kok intelnya. Iya. Aku yakin banget ketangkep. Ini cuma butuh otoritas tertinggi, pangkat tertinggi yang menangkap atau mengungkapkan kasus ini. Aku yakin cuma perlu itu doang, Mam. Intinya tidak ada kejahatan yang sempurna. Semoga Perfect, perfect. right. Bye. Bye.